Orang kaya itu standarnya tinggi. Maka orang itu peternak sapi misalnya kok memiliki 29 ekor sapi belum kaya. Baru 30 baru kaya. Orang memiliki kambing 39 ekor kambing enggak kaya, enggak zakat. 40 baru kaya. Maka seorang di Sidoarjo gaji 15 juta belum kaya. Ya, anaknya di Alkemah 1, Alfalah 1, di Uner 1, nah habis. Maka haram, Nabi pesan haram menarik zakat dari orang miskin. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah kembali berkenan untuk menyatukan kita di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi kita semuanya dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua upaya kita termasuk yang sedang kita laksanakan di rumah Allah ini. Mudah-mudahan tercatat sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, Allah SWT ketika menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang benar imannya, Allah sebutkan, Allah firmankan dalam surat yang ke-49, surat Al-Hujurat ayat 15. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah yang artinya sesungguhnya orang mukmin yang benar imannya itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan tidak pernah ragu-ragu sedikit pun. Dan itu dibuktikan dalam bentuk amal nyata, di antaranya berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya, ulaika humus syadiqun, mereka sajalah yang benar imannya. Di ayat ini dijelaskan di antaranya bukti iman kita itu benar di antara dalam ibadah. Yang ibadah jenisnya di antara ibadah harta. Nah, dalam Islam ibadah harta yang merupakan bentuk bukti iman itu ada 3. Infak, sedekah dan zakat. Nah, infak itu bagian dari infak itu ada namanya hibah, hadiah, janji harta. Itu infak Pak. Sedekah ada sedekah biasa, sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu diantaranya adalah wakaf. Kalau zakat ada 2, zakat harta atau mal namanya dan zakat fitri kaitan Idul Fitri. Kita akan mencoba menjelaskan ini sedikit. Pertama tentang infak. Infak itu dalam bahasa Arab artinya membelanjakan. Yang dari infak ini kemudian muncul istilah infak, nafkah, munfik, nafkah. Maka bahasa kita nafkah. Yang arti bahasanya artinya membelanjakan. Itu arti bahasanya infak.
Karena membelanjakan maka bentuknya infak itu harta. Nah, itu secara bahasa dan bentuknya. Secara syariat infak itu artinya saddul hajat, menutup kebutuhan. Itu arti infak secara syariat. Nah, hukumnya apa? Infak itu hukumnya tergantung pos di mana kita infakkan harta kita, di mana kita belanjakan kita. Maka infak itu bisa wajib kalau pasnya wajib. Contohnya infaknya orang tua untuk anak, infak untuk suami untuk istri itu infak wajib. Tapi infak bisa juga haram, kan bentuknya posnya haram. Orang infakkan tapi untuk kepentingan Allah nggak suka, haram. Maka Allah katakan tentang orang kafir itu infak, surat 8 ayat 36 Al-Anfal, Allah mengatakan innalladzina kafaru yunfikuna amwalhum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu infak juga. Untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sama orang mukmin pun kalau membelanjakan harta kepentingan yang Allah nggak sukai jadi haram hukum. Nah, namun orang mukmin tentunya hartanya itu dalam kaitan infak itu hanya boleh di pos yang halal saja. Karena akan dipertanggungjawabkan untuk apa harta Anda. Nah, di pos-pos yang boleh ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, untuk pos-pos ini tidak ada persentasenya berapa saja. Tapi sifatnya karena bukti iman sifatnya harian. Enggak bulanan seperti zakat, enggak tahunan zakat. Ini harian karena bukti iman. Maka di sini kemudian ada hadis Bukhari Muslim menjelaskan infak itu mengikat muslim harian. Hadis Bukhari Muslim kata Nabi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakan yanzilan." Enggak ada satu hari pun ketika seorang itu bisa hidup sampai pagi hari, kecuali setiap pagi itu Allah mengutus 2 malaikat yang mendatangi setiap orang untuk doa saja. Kalau yang datangi malaikat itu infak, maka malaikat itu yang pertama doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu yang infak ini gantinya, ganti harta dan ganti pahala. Tapi kalau yang didatangi malaikat enggak infak, doa kedua malaikat ini buruk. Allahumma a'ti mumsikan talaf. Ya Allah, berikan kehancuran, enggak barokah harta ini. Itu setiap hari. Nah, maka tapi sekali lagi ini infak itu tidak ada persentase berapa saja. 500 rupiah juga infak kok. Jadi infak itu nanti pada kuantitas dan kualitas. Nah, itu infak kita. Nah, di antara infak ini ada yang wajib yang disebut juga maksudnya zakat. Jadi kalau kita baca Quran, kata-kata infak kadang-kadang maksudnya infak sunnah, kadang-kadang wajib, di antara kadang-kadang zakat. Contohnya dalam surat 9 ayat 34-35 Allah sebut infak. Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna sabilillah fabasyirhum bi'adzabin. Orang yang menyimpan hartanya disebutkan bentuknya emas, perak dan tidak menginfakkan, maka mereka itu akan diancam azab pedih. Nah, kata infak dia ini maksudnya zakat. Gitu. Nah, sekali lagi di antara infak itu ada yang bentuknya namanya hadiah, hibah, janji harta. Maka untuk hadiah Nabi mengatakan tahadau tahabu. Saling memberi hadiah kalian, ini perintah ini akan muncul saling mencintai. Cuman hadiah itu sama hibah itu tidak boleh diminta. Kita suruh memberi hadiah, nggak boleh diminta. Nabi mengatakan begini, man sa'ala wa indahu ma yakfi ja'a. Yang orang meminta hadiah, hibah, sementara dia sudah bisa menutup kebutuhan pokoknya, maka datang hari kiamat dengan mencakar wajah, sampai habis daging wajahnya. Maka kalau kita nggak boleh, misalnya ada teman kita ke Jakarta, oleh-olehnya, ya nggak boleh.
Terbebani nggak? Terbebani. Nah, maka nggak boleh meminta kecuali nggak mampu ya. Itu hadiah hibah. Nah, dalam keluarga biasanya, itu biasanya orang tua misalnya atau siapa kadang-kadang ada 3 pesan. Pesan itu ada wasiat, ada hibah, ada janji. Bedanya apa? Kalau wasiat itu adalah wajib terlaksana setelah meninggal orang itu. Nanti kalau saya meninggal, wasiatkan harta ini untuk ini, harta ini. Itu wasiat. Nah, wasiat itu kalau untuk ahli waris nggak boleh. Hadisnya begini, la wasiyata liwarithin. Nggak boleh wasiat. Nah, kenapa? Nanti nggak akan adil, nanti akan saling rame. Karena mereka cuma punya hak waris, nggak boleh. Nah, wasiat boleh untuk orang lain, untuk masjid, tetangga, orang yatim boleh, tapi maksimal 1/3 saja, maksimal. Yang 2/3 untuk ahli warisnya, itu wasiat. Beda dengan hibah. Hibah itu adalah penyerahan harta saat masih hidup yang sehat dan terlaksana pindah pemilikan. Ini rumah ini untuk kamu nak ya, sudah serahkan, sudah bisa pindahkan. Ini motor untuk kamu ini hibah. Jadi hibah itu sudah secara terima. Tapi kalau ini nanti untuk kamu, namanya enggak hibah. Hibah itu sudah terlaksana, pindah pemilikan. Hibah. Kalau ini nanti untuk kamu, namanya wasiat. Sama, itu hibah. Jadi hibah itu sudah sah cara terima saat masih hidup, saat masih sehat. Kalau hibah saat sudah sakit keras nggak boleh. Saat masih hidup dan sudah terima. Cuman hibah untuk anak itu harus adil. Kata Nabi, adil kemana? Maka suatu saat Nabi pernah diundang sahabatnya untuk jadi saksi hibah. Nabi datang. Apa yang Anda akan hibahkan? Ya Nabi, tolong Anda dari hibah. Saya menghadiahkan kebun ini kepada anakku ini. Nabi tanya, Anda punya anak lain? Punya. Apakah Anda beri hibah? Tidak, saya nggak mau saksi. Ini ini kedoliman. Hibah itu kepada anak itu harus adil. Boleh, tapi harus adil. Nggak ada batasannya, berapa saja. Nggak boleh adil. Cuman hibah itu nggak boleh seluruhnya. Karena orang hidup itu masih butuh dia. Kalau dihabiskan anak semuanya, kemudian yang mati dulu anaknya, orang tua mau di mana ini? Masa orang tua mau infak minta anak, mau berobat minta anak? Enggak boleh seluruhnya hibah. Itu hibah ya. Harus serah terima saatnya. Nah, beda dengan janji. Misalnya orang, nanti kalau rumah ini terjual, kamu kasih ya 10% dari itu janji. Janji ini ketika orang meninggal belum terlaksana, gugur. Jadi sekali lagi orang janji pada tetangga, Mas, kamu nanti kalau rumah ini terjual, kamu ikut jual. Kalau terjual, saya kasih 10% dari penjualan. Itu ternyata belum terjual, wafat, gugur. Kenapa? Janji itu ketika milik dia, kalau mati udah milik orang lain. Ada warisan ini, janji itu nggak berlaku kalau belum terlaksana saat mati. Itu janji. Jadi dalam infak itu ada hibah, ada wasiat, ada janji. Wasiat terlaksana setelah meninggal, tapi maksimal 1/3 dan itu untuk orang lain. Hibah sudah serah terima. Kalau diterima maka kalau meninggal nggak jadi warisan lagi, sudah milik anaknya. Kalau janji gugur, karena itu namanya infak. Yang kedua sedekah. Sedekah ini dari bahasa Arab, akar katanya sedekah yasduku sidqon sedekatan siddiq soduk. Arti bahasanya artinya benar. Jadi sedekah itu benar, maka siddiq orang jujur yang benar, sodiq orang jujur yang benar. Nah, secara bahasa, secara syariatnya sedekah itu Nabi jelaskan. Dalam hadis Tirmidzi, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti kebenaran iman.
Oleh karena sudah bukti oleh karena kebenaran ini, maka sedekah itu bentuknya tidak harus materi. Bisa materi, non kan bukti iman enggak harus materi. Maka Anda mengatakan tersenyum itu sedekah, buang duri sedekah juga. Dan ini juga sama infak, karena bukti iman itu harus harian. Dan hukumnya apa? Hukumnya beda infak. Kalau infak hukumnya tergantung posnya. Kalau sedekah enggak ada yang haram. Bukti iman enggak antara wajib, sunnah, mubah saja sedekah itu. Itu. Nah, ini sama dengan infak harian sifatnya. Karena bukti iman. Nah, kan Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, kata Nabi, yusbihu ala kulli sulamat sedekah. Setiap pagi itu, setiap kali itu wajib sedekah sebagai ungkapan syukur atas nikmat sendi. Jadi Allah itu memberikan kita yang nurun 360 sendi. Ruas-ruas ini. Nah, setiap hari kita wajib sedekah sebanyak itu. Tapi Nabi mengatakan at-takbiru sedekah, membaca Allahu Akbar sedekah. Wat tasbihu sedekah, baca subhanallah sedekah. Wat tahlil sedekah, baca la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, menyuruh kebaikan sedekah. Bahkan wa imatatul adza, bahkan membuang duri dari jalan akan ganggu sedekah. Kata Nabi, wa yujzi'u dzalika rakaatan. Benar. Tapi sedekah yang banyak itu bisa diwakili dengan salat duha 2 rakaat saja. Jadi sedekah kalau bentuknya non materi. Kalau bentuknya materi, sedekah itu ada jenisnya, sedekah biasa, ada sedekah jariah. Sedekah biasa itu diberikan dapat pahala sudah selesai. Sedekah jariah itu diberikan pahalanya mengalir, maka jariah harus mengalir. Nah, sedekah jariah bisa bentuknya nilai dan materi. Nilainya adalah menunjukkan kebaikan. Jariah itu, tapi hadis Muslim, man da'a ilal huda kana humal ujur mithlu ajri man tabi'ahu. Orang menunjukkan kebaikan, enggak salat jadi salat, enggak jilbab jadi berjilbab, enggak bohong jadi enggak bohong lagi. Kata Nabi, pahala itu dan pahala semua yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jariah terus. Jadi kalau kita ngajarkan orang, satu orang kebaikan, orang ngajaran lagi langsung terkirimkan pahala kita. Maka Nabi itu dapat pahalanya banyak. Karena kebaikan dari Nabi semuanya, cuma kebaikan itu langsung kebaikan ke Nabi semua. Tanpa kita kirim langsung otomatis gitu. Sama, maka orang semakin banyak muridnya, dan muridnya semakin banyak murid lagi, maka banyak pahalanya. Itu sedekah jariah namanya. Nah, sedekah bisa bentuknya materi. Nah, sedekah materi ini diantaranya adalah bentuknya wakaf. Nah, bedanya apa? Apa wakaf itu adalah menyerahkan harta yang tidak terkonsumsi habis untuk dimanfaatkan manfaatnya. Jadi wakaf itu hanya bentuknya harta yang nggak habis dimakan, maka nggak apa infak makanan nggak ada. Jadi menyerahkan harta yang tidak terkonsumsi habis untuk dimanfaatkan, maka hartanya utuh. Nah, harta apakah itu ada bentuk harta bergerak atau harta nggak bergerak? Motor misalnya, tanah misalnya nggak bergerak, itu manfaatnya. Bahkan ada wakaf produktif, uang, bukan uangnya hasilnya yang dimanfaatkan. Nah, wakaf ini disebut akdun lazim, akad lazim, mengikat. Artinya orang saya wakafkan nggak boleh dibatalkan. Bisa nggak jadi nggak boleh. Sama nikah, sudah nikah sah, nggak jadi nggak bisa. Sama cerai, saya cerai kamu ya, nggak jadi nggak bisa. Nah, wakaf akad lazim nggak dibatalkan. Nah, itu wakaf ya. Nah, wakaf ini ada rukunnya. Rukunnya apa? Ada wakif pemberi wakaf, ada maukuf barang wakafnya, baik bentuknya benda bergerak
misalnya motor atau Quran atau gerak tanah, bangunan wakaf. Jadi ada wakif, pemberi wakaf, ada mauquf, ada mauquf alaihi, penerima wakaf, penerima manfaat. Nah, yatim. Maka wakaf itu ketika manfaatnya ada dua, ada mutlak, muqayyad. Misalnya saya beri wakaf tanah ini untuk masjid, namanya itu muqayyad, terikat, nggak boleh alih fungsi. Oh, untuk anu aja nggak boleh, madrasah untuk masjid saja. Tapi ada mutlak, umum. Saya kata ini untuk kebaikan, untuk apa saja itu, untuk madrasah, untuk ditanami. Nah, itu mutlak namanya. Nah, itu wakaf. Jadi ada wakif, pemberi wakaf, mauquf, benda wakafnya, dan mauquf alih. Yang penting ada nadhir. Nadhir itu yang diserahkan mengelola wakaf. Jadi ada empatnya, ada pemberi wakaf, wakif, ada benda wakaf, mauquf, ada pemanfaat, mauquf alaihi, ada nadhir pengelolanya. Nah, itu namanya wakaf. Nah, wakaf ini enggak boleh dijual. Boleh sementara, boleh abadi. Wakaf untuk sementara. Bahkan wakaf dzurriyyah itu boleh. Wakaf keturunan. Misalnya begini, rumah ini saya wakafkan untuk keturunan saya. Boleh. Cuman kalau keturunannya habis, nanti untuk kebaikan. Bisa orang keturunan habis ini untuk kebaikan, untuk masjid, untuk apa saja. Karena untuk dzurriyyah itu terbatas sampai mereka kapan habisnya? Bisa habis pun. Maka kalau habis semuanya dimanfaatkan, dialihkan kan. Nah, jadi wakaf itu enggak boleh alih fungsi ya. Masjid untuk masjid saja. Kalau mutlak umum. Maka tapi boleh tukar guling, dipindahkan. Jadi waktu Khalifah Umar jadi khalifah, di kampung Umar ada wakaf berupa masjid. Tapi ketika umat Islam banyak, nggak cukup masjid itu, dijual oleh Umar. Harta habisnya diberikan tanah lebih luas untuk masjid lagi. Bisa ada orang wakaf, saya wakaf masjid nih. Nah, di kampungnya ada banyak masjid, boleh nanti dipindahkan ke tempat lain. Atau wakaf tanah, ini wakaf tanah, tapi di sebelah sini wakafnya ada masjid ini, dijual untuk dipindahkan ke, tapi untuk masjid. Kalau jadi nggak boleh dialihfungsikan, itu wakaf. Dan wakaf sekali lagi sekarang ada wakaf namanya wakaf produktif berupa uang. Nah, uangnya terus utuh diinvestasikan, dimanfaatkan hasilnya. Nah, jadi wakaf itu benda wakafnya nggak boleh habis kecuali hilang, kena bencana, maka nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan lagi, nggak lagi. Nah, sekali lagi itu wakaf namanya. Ya. Kemudian apa bedanya wakaf dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasa itu ya hartanya habis. Kalau wakaf nggak utuh, jadi utuh yang termakan hasilnya. Maka Umar itu saat perang Khaybar itu dapat harta rampasan perang bagian. Jadi mujahidin itu ketika dia jihad dapat rampasan perang dibagi kepada mujahidin karena miskin. Nah, Umar saat Khaybar dapat tanah yang luas sekali. Maka beliau mengatakan, ya Nabi, kira-kira untuk apa ini? Saya bingung, enggak saran Nabi untuk wakaf umum. Padahal untuk kepentingan orang miskin, siapa yang dibutuhkan? Dia hasilnya itu wakaf. Nah, dalam Islam ada satu hadis yang menjadi dasar wakaf, itu hadis yang kita kenal Bukhari Muslim, idza mata ibnu adama in qata'a amalu. Oh, manusia itu wafat, terputus amalnya darinya. Kecuali dari 3. Dari hasil karya kita itu, kita mati ada 3 amal. Apa? Pertama, sedekah jariyah. Baik kita mengajarkan ilmu, baik kita
menganfakkan harta kita, maka itu akan mengalir terus. Kedua, ilmu yuntawa, yang ketiga anak yang mendoakan. Itu aset kita yang masih memberikan manfaat saat kita mati sampai hari kiamat nanti. Selama masa alam barzakh dapat terus itu. Nah, di antara tadi sedekah jariyah itu wakaf. Itu tentang wakafnya. Maka wakaf itu bagian dari sedekah. Maka sedekah itu bisa sedekah biasa, sedekah jariyah di antara ada wakaf. Nah, yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat itu ada zakat harta, yaitu zakat harta kekayaan, ada zakat fitri, zakat kaitan dengan sholat Idul Fitri. Nah, untuk zakat harta kekayaan ini ada syaratnya ketat, 7 syaratnya. Satu syarat nggak terpenuhi maka nggak wajib zakat. Apa itu? Pertama, zakat itu harta yang baik halal saja. Yang kedua, zakat itu dari pemilikan penuh, nggak ada zakat orang lain, maka zakat nggak ada kolektif, pada personal, maka negara nggak zakat, perusahaan nggak zakat, tadi pemilik sahamnya zakat. Ya. Kemudian ketiga, zakat itu syaratnya ketika harta orang itu telah mencapai nisab, mencapai satu jumlah tertentu, yang dengan jumlah itu telah terkena aturan zakat. Masing-masing harta punya nisab sendiri. Emas nisabnya 20 metkol, 85 gram emas. Kalau belum sampai itu enggak wajib. Dan 8 gram itu ukurannya emas murni 24 karat. Jadi kalau orang punya emas enggak sampai 85 gram enggak wajib. Punya zakat yang punya emas tapi bukan 24 karat. 22 karat, 2 karat, maka nanti dijual nilainya sampai 85 gram emas murni enggak? Kalau enggak capai zakat. Nah, kalau perak itu ukurnya 200 dirham, yaitu 595 gram perak. Nah, kalau perdagangan itu kiasnya ke emas, simpanan ke emas. Tabungan kita itu nisabnya senilai 85 gram emas murni. Nah, sama perdagangan. Kemudian kalau pertanian 5 wasak. 5 wasak itu ukurannya adalah konversinya ada 653 kg beras. Jadi petani itu kalau saat panen hasilnya bersih senilai 653 kg beras maka wajib zakat. Nah, itu nisab. Kemudian yang keempat, sampai haul 1 tahun. 1 tahun itu ukurannya sejak sampai nisab. Nah, tahunnya ini tahun Hijriah, bulan Hijriah bukan bulan Masehi. Maka seorang yang misalnya beli emas bulan Sya'ban itu 84 gram emas belum dihitung. Nah, saat Ramadan belum tambah, Syawal tambah. Ya, Syawal 85 gram emas, maka zakatnya Syawal berikutnya. Kok sebelum Syawal dijual karena kepentingan, nggak wajib zakat. Jadi utuh 1 tahun bulan Hijriah. Maka orang dapat warisan 1 M sama warisan nggak wajib zakat saat itu. Tapi saat nanti berumur 1 tahun, terima 1 tahun. Kalau belum umur 1 tahun habis, diberikan aset nggak wajib zakat. Sama orang jual rumah misalnya banyak ini 500 juta misalnya nggak wajib zakat saat itu. Kalau tersimpan 1 tahun baru zakat. Jadi harus terumur 1 tahun. Dan 1 tahun itu utuh sejak sampai nisab. Dan bulannya bulan Hijriah. Nah, khusus pertanian setiap panen. Jadi perdagangan 1 tahun, peternakan 1 tahun, emas 1 tahun, perak 1 tahun. Tapi untuk pertanian setiap panen. Allah katakan surat 6:141, wa atu haqqahu yauma hasad, berikan haknya saat panen. Itu untuk pertanian khusus, yang lainnya 1 tahun. Itu syarat zakat. Nah, syarat berikutnya, zakat itu ketika harta kita yang kita miliki tadi itu telah terbebas dari hutang konsumtif, terbebas.
Punya hutang ya dikurangi dulu berapa hutangnya. Sisanya itu kalau sampai nisab wajib, kalau kurang nisab nggak wajib zakat. Kemudian syarat yang keenam, zakat itu adalah harta neto. Telah dikurangi semua kebutuhan pokok. Kebutuhan makan minum, mungkin kontrak rumah, nyicil mobil, pendidikan anak, semua kebutuhan pokok semuanya. Kalau terkurangi semuanya, sampai nisab baru wajib, kalau nggak sampai nisab nggak wajib zakat. Nah pendidikan anak sama hal apapun. Seorang misalnya punya gaji sampai nisab, tapi anaknya yang selalu di Al-Hikmah, di Al-Falah, yang di UNER, kurang nisab habis, nggak zakat. Maka zakat itu ada orang kaya. Orang kaya itu standarnya tinggi. Maka orang itu peternak sapi misalnya, kok memiliki 29 ekor sapi belum kaya, baru 30 baru kaya. Orang memiliki kambing 39 ekor kambing nggak kaya, nggak zakat, 40 baru kaya. Maka seorang di Sidoarjo gaji 15 juta belum kaya. Ya, anaknya di Al-Kemah 1, Al-Falah 1, di UNER 1, nah habis. Maka haram, Nabi pesan haram menarik zakat dari orang miskin. Contohnya begini, di Indonesia itu ada beberapa instansi, setiap bulannya menarik zakat dari pegawainya, setiap bulan haram. Apakah tanya utang Anda berapa, kebutuhan Anda? Enggak boleh. Kalau infak silahkan, zakat enggak boleh. Zakat hanya orang kaya saja. Itu syarat yang kalian. Maka ada itu harta neto, harta enggak terpakai udah tersimpan. Kalau terpakai berarti dikonsumsi enggak, itu mengurangi itu. Yang terakhir, zakat itu hanya dari harta yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Memang kena simpan, kita kembangkan. Tapi harta yang dipakai enggak kena zakat. Maka niat kita beli aset menentukan apakah terkena zakat atau tidak. Kita misalnya beli tanah, tapi kalau punya rumah, untuk dibangun rumah enggak kena zakat. Kita beli tanah, tapi untuk dijual belikan kena zakat jual beli. Kita beli mobil untuk dipakai enggak kena zakat. Karena mobil untuk disewakan kena zakat sewa. Maka niat beli aset itu menentukan apakah harta kena zakat. Karena harta yang terpakai enggak kena zakat. Emas yang dipakai enggak kena zakat, emas yang disimpan itu bukan kena zakat. Kalau sekali mencapai syarat tadi. Itu tentang zakat mal. Beda dana zakat ini, beda infak, beda sedekah tentang keperuntukannya. Infak sedekah untuk kebutuhan apa saja. Lalu zakat hanya untuk 8 orang semuanya. Enggak boleh zakat untuk proyek, enggak boleh untuk masjid, untuk madrasah, enggak boleh zakat untuk orang semuanya. Allah batasi zakat ini dengan kata-kata zakat itu hanya untuk mereka. 8 orang itu orang fakir, orang miskin, orang amil zakat, orang mu'alaf, orang hamba sahaya, orang berhutang, orang berjuang, orang kewajib bekal. Hanya untuk orang. Maka enggak boleh masjid sedang renovasi butuhkan zakat tanah, enggak boleh. Itu zakat. Jadi zakat untuk 8 orang. Infak untuk apa saja. Sedekah untuk apa? Nah, itu zakat mal ya. Zakat fitri itu mengikat setiap muslim. Kaya dan miskin sama. Dengan syarat saat menjelang Idul Fitri ada kelebihan harta. Yang kelebihan itu 1 nisab. 3 kilo satu nisabnya apa? 3 kilo saja. Jadi seorang miskin itu kalau menjelang Idul Fitri itu ada kelebihan harta nilainya lebih 3 kilo sudah wajib zakat. Bahkan orang miskin nggak punya apa-apa bisa jadi saat itu sebelum Idul Fitri dapat zakat dari samping-sampingnya, kanan kirinya, sehingga menjelang salat Id terhimpun 15 kilo maka wajib zakat. Dan zakat fitri sama, keperuntukannya hanya untuk orang, nggak boleh untuk proyek, untuk infak masjid, nggak boleh. Itu tentang zakat. Itu kurang lebih ya jenis-jenis ibadah harta yang merupakan bukti iman. Ada infak dengan bagiannya hibah, sedekah,
janji, ada sedekah, ada sedekah jariah, ada wakaf, kemudian ada zakat, ada fitri, ada zakat mal. Nah itu mungkin kurang lebih, monggo kalau ada ingin bertanya dikembangkan silahkan. Iya. Nah, jadi misalnya kita punya emas, tapi cuma 22 karat. 85 gram emas belum wajib. Karena harganya di bawah yang murni, dikonversikan dengan emas murni yang 24 karat itu. Tanya kepada toko berapa harga jual ya, bukan beli ya, harga jual. Jadi nanti kalau harga jual, kita tanya ke toko harga jualnya berapa ya, kalau jual berapa, itu konversinya itu. Semua zakat begitu. Sama uang juga gitu. Uang ketika tabungan uang dikonversikan berapa harga emas murni yang 24 karat. Nggih, ada yang jadi untuk tanah rumah itu ada dua. Pertama namanya muhtakar, yang kedua adalah mudir. Yaitu kita beli tanah niatnya untuk dijual belikan, mudir namanya. Tidak tawarkan pengembang misalnya atau penjual tanah itu setiap tahun wajib meskipun belum laku. Nak zakat perdagangan. Niat tadi karena untuk dijual belikan. Tapi kalau untuk simpanan jaga-jagalah nanti, nah itu baru kayak saat terjual saja. Kita memang beli tanah untuk simpanan, nanti kan tanah luar biasa ini perkembangannya. Nah, anak kita masih kecil berikan tanah saja. Nah itu untuk mungkin biaya nikah dia, biaya sekolah dia, maka ini saat terjual saja wajib zakat. Namanya muhtakar. Maka niat menentukan zakat. Ada yang lain? Udah. Emang kamu Pak? Iya. Saya berwasiat jika saya meninggal duluan daripada cucu saya dan saya berwasiat, maka saya berwasiat sepertiga dari aset saya sebelum dibagi pada ahli warisnya, maka kasihkan dulu sepertiga pada cucu yang hibah. Wasiat. Jadi begini. Ahli waris yang nggak boleh wasiat itu ada 6. Yang boleh wasiat istri, nggak boleh suami wasiat pada istri. Suami nggak boleh, istri mana? Bapak, ibu, anak laki, anak perempuan. Untuk cucu boleh. Cuman masalahnya nanti saat meninggal apakah dari waris atau enggak? Karena ini ahli waris yang nggak mungkin nggak dapat itu 6 ya. Mesti dapatnya itu. Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu sama istri mesti dapat itu, nggak mungkin. Tapi selebihnya cucu, kakek, ponakan potensi dapat, potensi tidak. Maka kalau kemudian kita wasiat kepada cucu kita boleh. Cuma saat mati, kalau anak kita habis semuanya, cucu dari waris nggak berlaku wasiat itu. Bisa dipahami nggih? Ya, jadi kalau sekali tergantung, jadi boleh wasiat cucu, ponakan boleh. Cuma nanti ketetapannya saat kita meninggal. Ada penghalang enggak? Kalau ada penghalangnya misalnya bapaknya hidup, dapat itu wasiat itu berlaku. Jadi wasiat kepada kalau ahli waris itu yang enggak boleh ber 6 saja. Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami istri. Untuk cucu, ponakan misalnya cuma boleh. Cuman nanti tergantung pada saat kita mati. Ada penghalang enggak penghalang? Monggo. Di sana dulu cangkiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pajak. Kita tahu hari-hari ini pemerintah itu menaikkan pajak penghasilan, e-commerce, terus pajak pembelian barang. Nah, ini saya tanyakan, ketika pemerintah itu menaikkan pajak yang menggila, haram tidak? Jadi kalau zakat itu hak Allah, nggak pernah dia akan gugur selama memenuhi syarat tadi. Kalau pajak itulah hak pemerintah. Cuman begini, dalam pemerintah Islam ya dia, bukan di Indonesia ya, Islam itu pajak itu hanya mengenai non Muslim saja. Non Muslim nggak boleh, tak haram zakat. Karena Muslim sudah terikat dengan infak sedekah dan ini maka zakat infak itu hak pemerintah dalam negara Islam mengambil perintah. Ke dalam Islam zakat hanya orang non Muslim seperti upeti, ada namanya jizyah, ada usr, namanya sebutnya banyak. Ya, tapi kalau orang Muslim nggak kena zakat. Bahkan dikatakan dalam hadis sahih ini, inna sahibal maksi finnar. Penarik pajak itu neraka. Itu negara Islam loh ya. Nah, dalam Islam negara boleh ngambil pajak kalau APBN nggak cukup dan itu untuk kepentingan umat. Itu pengecualian. Jadi dalam Islam negara boleh menarik pajak kepada umat Islam kalau APBN nggak cukup dan itu kepentingan rakyat lagi. Itu baru boleh. Nah, yang para ulama mengatakan sungguh penarik pajak di neraka itu adalah pajak yang sifatnya adalah memaksa, malak dalam Islam. Artinya APBN udah cukup, malak nih. Nah, kira-kira di kita pajak itu masuk malak nggak kita? Kita dapat gaji kena pajak ya? Kita beli makanan kena pajak nggak? Naik kendaraan? Bang air kecil, pajak jadi sekali lagi memang pajak di namanya cuma kena pajak. Orang buang angin aja kena pajak. Jadi memang pajak itu dalam Islam nggak mengenai orang Islam, haram. Karena orangnya sudah terikat dengan sedekah, infak. Maka dalam Islam itu yang mengelola zakat itu pemerintah. Maka ada warga nggak bayar zakat kena dihukum, bisa dirampas sewaratan. Dalam Islam itu kalau orang Islam nggak bayar zakat dirampas hartanya. Kalau kelompok diperangi sampai mati bahkan itu negara. Tapi sekali lagi negara kita bukan negara Islam dan maka negara memakai pajak cuma kena pajak kita kata. Kayak kena pajak. Wallahu alam bishawab. Tapi ada hadis tadi penarik pajak di neraka. Itu hadiah sahih. Nanya. Malah. Nggih, ada yang nambahkan mungkin? Ada ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita caranya menyikapi untuk anak-anak kita yang sudah berkeluarga, untuk kita yang sudah jadi adik-adik atau ini merasa kalau anaknya sudah berkeluarga kita merasa sendirian, masih sayang dari anak, kepedulian, perhatian. Bagaimana kita caranya menyikapi hal seperti itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mensikapi anak kita sudah? Jadi orang tua itu memiliki kewajiban ngasuh anak saat belum balik saja. Sudah balik kerja, anak itu bebas untuk memilih. Cuman anak itu wajib bakti kepada orang tua. Itu yang jangan, maka itu orang tua.
Dan maka itu anak itu ketika dia mempunyai harta cukup, itu semua kebutuhan orang tua tanggung jawab dia. Kalau orang tuanya nggak kaya ya, maka anak itu nggak boleh memberikan zakat pada orang tuanya, karena tanggung jawab dia. Nah, sekali lagi beda dengan itu anak laki-laki Bu ya. Karena perempuan orang tua nggak boleh ngotak-atik. Kenapa? Saat ada pernikahan, wanita itu pindah amanah. Sebelum diamanah orang tuanya, diambil amanah oleh suaminya. Maka kewajiban istri kepada suami itu lebih daripada orang tua. Sampai Nabi mengatakan begini, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ghairi la amartul mar'ata asjuda. Kalau seandainya aku boleh meratakan seorang sujud orang lain, pada wanita sujud pada suaminya. Nah, maka akad nikah itu akhirnya adalah perpindahan amanah. Wanita yang amanah orang tuanya diperda istri, maka suami langsung ambil amanah, tanggung jawab suami penuh. Maka orang tua nggak boleh ikut campur. Udah tahu suaminya. Maka orang tua tuh nggak pisah kamu orang tua nggak boleh. Udah amanah suaminya nih. Nah, nanti kalau suaminya dolim, ngadukan ke pengadilan. Bukan orang tua, mengadukan pengadilan. Karena itu adalah tanggung jawab penuh. Maka ibu kalau kita anak kita laki-laki, kita nggak bisa mengatur lagi. Perempuan nggak bisa mengatur lagi. Kita bisa menyarankan saja. Kalau laki-laki itu baru boleh kita bisa. Kalau laki-laki boleh bisa. Maka orang tua itu kalau dia miskin, anak laki-laki kaya, tapi anak laki-lakinya itu pelit, boleh mencuri harta anaknya. Boleh. Sampai Nabi mengatakan begini. Ada orang tua mencuri anaknya, lapor anaknya. Nabi mengatakan, anta wa maluka, engkau dan hartamu semua milik bapakmu. Berapa? Cuman enggak cuman semena-mena ngambil semuanya, enggak boleh semena-mena. Curi untuk kebutuhan, Pak, itu boleh. Itu anak laki-laki, perempuan tidak, anak perempuan sudah pindah amanah kepada suaminya. Enggak boleh ngotak-ngatik, enggak boleh kita. Bisa menyarankan saja. Kalau suaminya dolim, kita ngadukan pengadilan. Nyarankan aja nasihati, tapi enggak boleh ngotak, karena sudah pindah amanah dari kita sekalian. Kecuali belum balik ya, kalau belum balik itu hak orang tua penuh itu. Mungkin itu ada yang nambahkan. Bahkan kita bersumpah atau bersedekah itu malahnya kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kira-kira sampai apa? Infak orang tua Pak? Ya, infak kita niatkan malahnya untuk orang tua. Begini, dalam ibadah itu ada 3 jenis ibadah namanya. Pertama ibadah fisik, sholat, baca Quran, puasa. Itu kaidah pokoknya nggak boleh diwakili. Lapar tolong puasakan ya, capek tolong sholatkan ya. Maka nggak boleh mensolatkan orang tua, nggak boleh. Orang tua punya hutang sholat, jangan sholatkan, nggak boleh. Kecuali puasa. Kalau orang tua meninggal punya hutang puasa boleh digantikan. Kalau sholat nggak boleh. Kedua ibadah harta, infak, sedekah, zakat, akikah, kurban boleh diwakili. Maka Nabi pernah ditanya seorang wanita, ya Rasulullah, bapakku meninggal, nggak wasiat apa-apa. Apakah aku sedekah atas namanya manfaat? Maka salah satu bukti birrul walidain, bakti anak orang tua itu ada 5. Jadi orang tua meninggal ada namanya bakti birrul walidain. Apa? Pertama, mendoakan kebaikan untuk orang tua. Kedua, mendoakan terhapus dosanya, mohon ampun dosa. Ketiga, sedekah atas namanya, korban atas namanya. Keempat, merasakan janji-janjinya. Kalau orang tua janji misalnya, nanti kalau rumah terjual pada tetangga, saya janji kasih uang ya. Orang meninggal kan gugur. Orang anaknya boleh melaksanakan janjinya, baktinya. Yang keempat, menyambung silaturahmi kepada kerabatnya. Maka sekali boleh sedekah setelah orang meninggal. Karena ini ibadah harta.
Maka itu bahkan menurut bagian dari bukti bakti anak berorang tua itu sedekah sama orang tua. Boleh, sangat boleh. Kita korban orang tua boleh nggak? Boleh. Korban ini kambing satu atau boleh. Bahkan untuk orang lain boleh, untuk paman boleh. Itu karena ibadah harta boleh diwakili. Bahkan begini, saat hidup pun boleh. Saat hidup misalnya orang tua kaya. Saat zakat, bapak zakat yang bayarkan saya, itu boleh. Karena harta. Yang ketiga ibadah gabungan harta fisik namanya haji. Boleh. Cuma syaratnya 2. Yang diwakili nggak mampu fisik pengharta, maka sakit keras atau sudah meninggal. Yang wakili sudah pernah haji. Ibadah fisik nggak boleh, harta boleh, fisik harta boleh, haji boleh. Tapi syaratnya yang diwakili nggak mau fisiknya dan yang mewakili sudah haji. Itu kurang lebih. Jadi boleh bapak ini. Oke, ada yang nambahkan? Contoh kasus misalnya saya mulai menabung di bulan Haram senilai 84 gram emas. Nah, ketika di bulan Rajab sudah mencapai 85 gram emas sudah masuk bisa. Nah, penghitungan haulnya itu apakah dimulai ketika mulai menabung atau ketika sudah mencapai nasab? Nisab. Dan yang kedua, ketika kita mulai menabung bulan Haram, mencapai menabung dan menyimpan bulan Haram, mencapai nisab di bulan Rajab. Ketika di bulan Zulkaidah saya mengambil separuh dari simpanan itu untuk modal usaha. Apakah ini masuk syarat untuk zakat? Ya, karena tadi pertanyaan pertama penghitungan awalnya itu mulai menyimpang atau ketika mulai mencapai nisab. Yang kedua ketika di antara perjalanan setahun itu saya sempat mengambil separuh modal usaha. Apakah ini masuk syarat untuk keluarga? Baik, yang pertama syarat zakat umur 1 tahun itu hitungan sejak capai nisab, bukan saat beli. Makanya saya katakan kita ibu-ibu bulan Sya'ban beli emas 80 gram, nggak ada dihitung. Saat Ramadan tambah 3 gram, 8 nggak dihitung lagi. Syawal tambah 2 gram, dengan Syawal 5 gram, maka Syawal berikutnya kena zakat. Jadi 1 tahun penuh sejak capai nisab, bukan saat beli. Yang kedua, kita ketika punya zakat sudah sama nisab nih, kemudian misalnya jatuh temponya Ramadan, tapi saat Sya'ban kita pakai, maka nggak kena zakat karena sudah sampai 1 tahun sudah terkurangi nisabnya. Cuman nggak boleh direkayasa. Ini mau Ramadan jual dulu sebagian nggak boleh. Tapi untuk kepentingan pokok nggak, misalnya pas ada peluang dagang ini nggak apa-apa. Atau anak kita butuh untuk menikah nggak apa-apa. Tapi untuk rekayasa nggak boleh. Maka merekayasa hukum nggak boleh. Tapi untuk tadi bapak memang ada peluang bisnis, misalnya kita punya emas misalnya 100 gram ini, mestinya jatuh temponya Ramadan. Ternyata di bulan Sya'ban ada teman kita punya usaha produktif, ini menarik ini. Boleh kita jual separuh, nggak kena zakat. Tapi tadi bukan direkayasa. Memang itu memang kebetulan ini. Yeah. Kaitannya dengan wakaf, Ustaz. Saya pernah mendengarkan pengajian bahwa kalau tadi sistem pemahaman ya, atau selama ini pengetahuan saya tentang wakaf itu adalah kalau sudah diserahkan berarti selamanya. Satu, benda yang kita tadi yang punya nilai ya, tidak bisa oke. Tapi saya pernah mendengarkan pengajian ada wakaf sementara. Jadi barang saya, katakanlah misalkan saya punya rumah kosong, ini saya wakafkan ke masjid selama 5 tahun. Artinya dipakai selama 5 tahun. Setelah itu Balik. tetap
kembali itu satu ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan wakaf. Wakaf ini tidak digunakan seperti kemauan pemiliknya. Jadi maksudnya dia gini, rumah saya ada masjid, tak wakafkan untuk masjid. Tetapi ini selama dia wakafkan mungkin selama 5 tahun, 10 tahun itu Dilantai. tidak apa-apa, tidak dimanfaatkan untuk masjid. Apakah yang wakaf ini dapat pahala? Itu satu. Yang kedua kaitannya dengan nadir. Apakah nadir tadi yang menerima itu juga punya tanggung jawab? Artinya dia berdosa. Itu Baik. Untuk yang pertama tadi kaitan dengan wakaf sementara itu boleh. Maka boleh wakaf nadir, wakaf dzurriyyah, keluarga boleh. Nah keluarga itu nggak selamanya kok bisa habis nanti kok. Kan orang punya anak 3. Saya ini wakaf untuk keluarga ya. Nah mereka nggak punya anak mati pindah nanti. Jadi boleh sementara sama. Saya wakaf ini untuk masjid sama 5 tahun boleh. Selama tahun nggak boleh ngotak atik, nah, 5 tahun kembali lagi. Boleh wakaf sementara. Yang kedua, jadi nadir itu bertanggung jawab penuh atas amanah yang diono-ono. Nah, amanah nadir bisa per orang, bisa yayasan. Per orang yayasan. Nadir itu. Nah, kemudian bolehkah membatalkan wakaf? Nggak boleh. Cuman boleh memindahkan nadir. Ini nadir kok dibiarkan terlantar. Nah, pindahkan saja ke nadir lain. Nah, sudah 5 tahun nggak diutik-utik ini. Kan banyak tuh artinya wakaf nganggur selama itu nggak boleh. Boleh dipindahkan ke nadir lain. Boleh. Kemudian yang kedua, gimana selama wakaf itu nggak dapat pahala? Hadisnya ini sahih ya. Hadisnya begini. Orang lo niatnya benar langsung dapat 2 manfaat. Pertama, aktivitasnya benar ibadah. Kedua, pahalanya mengikuti meskipun belum manfaat. Maka dia mengatakan begini, kalau Anda mau tidur, niatlah untuk bangun salat malam. Ternyata bangun subuh pahala penuh. Niat dapat. Kan niat dapat. Maka ada hadis begini. Kata Nabi, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat." Orang niat kebaikan belum kerjakan dapat pahala 1, dikerjakan dilipat gandakan. Jadi begini. Dalam Islam niat itu dianggap dari pahala. Kalau dikerjakan dilipat gandakan. Kalau Pak Punang niat baca Quran dapat pahala 1 loh ya. Kalau baca Quran dapat kelipatan 10 1 huruf. Niat sedekah itu enggak manfaat, dapat pahala 1. Kalau sedekah manfaat langsung dilipatkan 7 kali lipat. Maka tadi tetap dapat pahala, jejak niat dapat pahala Pak. Cuman enggak optimal sebagaimana kalau sudah dikerjakan. Maka kita boleh mengalihkan ke nadir lain. Karena banyak di masyarakat wakaf nganggur dulu. Ya enggak termanfaatkan karena nadirnya enggak amanah. Dipindahkan kan boleh. Mohon maaf dipindahkan kan boleh. Akan manfaat. Karena akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi niatnya adalah pahala. Dapat pahala. Cuman enggak maksimal pahalanya. Enggak dilipat gandakan. Karena Nabi yang berkata hadis Muslim ini. Kullu amal adama yudha'af. Setiap amal hamba Allah dilipat gandakan. Berapa? 10 maksimal 700. Oh, niat 1 saja pahalanya. Tapi tetap pahala. Gimana? Dosa. Kalau dia enggak amanah dosa. Kan nadir itu amanah. Berarti mengambil amanah dosa dia. Maka mestinya kalau enggak mampu serahkan. Mohon maaf kalau enggak bisa Pak, serahkan lain. Ada yang lain mungkin? Cukup ya? Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Tentu ada khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
campur-campur.